Oke, kembali lagi di channel Hilmi Coding. Sesuai video yang kemarin ya, kita akan belajar bikin login tapi yang lebih menarik, yaitu dengan Bootstrap ya. Kita masih akan memakai database yang sama kayak yang kemarin. Dan foldernya pun juga masih sama di latihan login. Tapi kita akan buat folder baru. Di dalam latihan login, kita akan buat folder baru. Kita namai aja login bagus gitu. Enter. Terus kita masuk ke kode editor. Nah, nanti di sini udah ada. Kita di sini cuman butuh beberapa file saja. Tapi sebelumnya kita panggil file bootstrap-nya dulu ya. Karena kita akan memakai bootstrap. Oke, sekarang kita bikin file baru di sini di login bagus ini dengan nama file index atau file utamanya. Nanti ketika kita buka localhost login bagus nanti akan mengarah ke sini, ke index ini. Nah, di sini kita isikan form login. Sebelumnya kita bikin syntax HTML dulu ya. Nah, sini login bagus. Terus kita panggil CSS dari bootstrapnya. Jangan lupa jQuery-nya juga ya, JavaScript-nya juga. Kita juga panggil. Nah, oke, kita tes dulu ya. Kita tes, kemudian kita jalankan. Di sini berarti kita ketikkan login bagus. Nah, fontnya sudah berubah, berarti sudah apa ya? Sudah berhasil lah. Memanggil file bootstrapnya sudah berhasil. Nah, sekarang kita tinggal bikin form loginnya dulu. Saya akan buka database-nya lagi. Kemudian kita bikin form login-nya ya. Kita kasih container dulu ya, supaya nggak terlalu ke pinggir. Kemudian kita bikin form. Oh iya, ini kan kita coding PHP dari nol ya, bukan dari Bootstrap. Jadi nanti form action-nya itu kita bikin file baru lagi. Kalau bukan dari Dreamweaver maksud saya, maaf. Nah, kalau dari Dreamweaver kan nggak perlu ini form action-nya bikin lagi kan nggak perlu. Sudah script-nya sudah di generate oleh Dreamweaver. Nah, kalau sekarang kita kan akan coding PHP sendiri, jadi nanti di sini akan kita bikin file baru lagi di form action-nya itu. Oke, kita bikin formnya dulu ya. Formnya
berarti kita bikin 2 tag field dan 1 button. Yang sederhana saja tapi yang apa ya, lumayan menarik itulah. Di Bootstrap ada yang namanya form group. Ini untuk bikin form secara horizontal. Username, kemudian input, tipe tag, name-nya jangan lupa username sesuai dengan di apa namanya database. Inputnya tipe password ya, untuk yang password biar tulisannya jadi bulat-bulat biar nggak dilihat sama teman kalian. Namanya password, jangan lupa kelasnya. Kemudian kita bikin buttonnya, hanya login. Buttonnya kita kasih kelas dan mari kita kebetulan saya sudah siapkan script-scriptnya ini jadi satu biar apa ya, biar durasi videonya nggak terlalu panjang nanti, tapi akan saya jelaskan sebisa saya. Mudah-mudahan ya bisa apa ya, bisa memahamkan kalian lah. Kita juga sama-sama lagi belajar ya. Ini di login atau file index. Nah ini scriptnya sudah saya sediakan. Tapi karena kita sudah bikin desainnya, jadi kita akan ambil beberapa saja. Misalnya ini, include config. Config ini kita bikin koneksi ya. Koneksinya nggak pakai koneksi ini, kita juga pakai koneksi sendiri. Nah di sini kita bikin file baru untuk config-nya. Di sini juga ada config. Nah ini. Nah, MySQL Connect ini untuk mengkoneksikan ya, seperti di koneksi ini. Ini sebenarnya sistemnya sama, cuman kan kalau yang digenerate oleh Dreamweaver ini dia bikin variabel dulu, dibikin variabel semua, kemudian dijadikan satu dalam variabel koneksi. Tapi kalau kita enggak, kalau coding sendiri itu langsung MySQL Connect, langsung di sini server name-nya kan localhost. Nah kita kemudian usernya user di apa ya, di phpMyAdmin-nya kan saya kan nggak ada user passwordnya, jadi defaultnya root dan passwordnya kosong. Kemudian SQL/DB pasti sudah pada tahu kan, untuk apa ya, untuk memilih database-nya. Kita akan koneksikan ke database latihan login. Ini database kita yang video kemarin juga. Buat kalian yang belum lihat video kemarin bisa cek di deskripsi ya. Oke, kita save. Apa ini? Salah. Kita save config-nya. Config sudah nggak perlu ya. Mudah Pak. Nah, ini juga kita hapus. Nah, total include config supaya ada koneksi. Kemudian nah ini form action-nya. Nanti kita bikin file yang bernama login action. AJT ini action. Terserah kalian mau apa namanya, yang penting bisa lah. Yang penting apa ya? Ya tahu sendiri lah. Susah banget jelasinnya Mas.
Sekarang kita masuk yang ini, PHP. Nah, ini ketika login gagal. Jadi kan kalau yang kemarin itu kalau login gagal kan mengarah ke file login gagal.php ya. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang kita coding sendiri, itu nanti kalau gagal URL-nya akan ada tambahan itu. Akan ada tambahan di seperti ini. Index.php ada tanda tanya, kemudian login gagal. Nah, nanti kalau gagal akan ada tambahan ini. Ini dapat dari mana? Login sama gagal ini dapat dari sini. Nah, kalau mau pesan gagal ya tinggal dua login ini diganti pesan. Nah, kemudian yang gagal terserah mau ganti apa, mau masih utuh juga boleh. Jadi ini untuk pesan gagalnya ya. Oke, kita copy, taruh di bawah form ya. Nanti scriptnya saya juga sediain kok di deskripsi, saya kasih link. Kemudian kita kasih ini ya, login actionnya. Soalnya ini udah habis untuk login indexnya, udah semua. Kita copy ini, kasihkan ke sini, sama kita bikin file baru bernama loginAction.php. Nah, kita kopikan script login actionnya. Nah, ini saya jelaskan sebisa saya ya. Kalau ada yang salah, tolong dibantu ya saya di komentar gimana saya betulnya itu gimana. Nah, ini kita juga belajar bersama ya, bukan saya ngajari, tapi kita belajar bersama. Session start ini untuk memulai sebuah session. Kalau yang belum tahu tentang session, silakan googling aja pengertiannya, banyak banget di Google. Dan pasti menurut orang-orang itu kan pasti pikirannya beda-beda pengertian session itu. Nah, mungkin pada nggak sama saya, jadi mending kalian browsing sendiri aja pengertian session. Nah, ini untuk start session, kemudian ini memasukkan koneksi kita. Nah, kemudian baris yang ini, dua baris ini, kita bikin variabel user, yang mana isi dari variabel user ini kita dapatkan dari tag field yang bernama username. Nah, name-nya ini harus sama dengan ini ya. Jadi saling terhubung gitu. Variabel user kita dapatkan dari username, dari tag field yang bernama username, yang kita ketikkan maksudnya. Nah, sama juga yang ini, kita bikin variabel pass, nilainya kita ambil dari tag field password yang bername password. Nah, kemudian kita bikin variabel query, itu menyeleksi semua bintang, itu tandanya semua data yang ada di tabel user. Di mana itu yang intinya kita menyeleksi semua, tapi yang tabel username itu sama dengan isi variabel user gitu, sama dengan ini loh. Jadi kita ini intinya mencocokkan apakah ada yang variabel user yang sama dengan data yang ada di tabel username itu, apakah ada atau tidak. Nah, kalau ada, if MySQL numerous query itu ini ya, dijadikan numerous satu, itu benar ya. Setahu saya, ini saya juga belum paham banget yang ini. Intinya jika query itu benar, nah maka kita akan buat sebuah session bernama username yang diambil dari user, dari ini nilainya. Kalau kan di data kita ada
username dan password ada nama saya Hilmi. Nah, nanti otomatis di sini akan membuat session username yang isinya Hilmi. Nah, di sini nanti bisa ditampilkan. Nah, ini kan jika login berhasil, kemudian nanti ditempatkan di login sukses.php, nanti diarahkan ke sini. Else itu jika kebalikannya, jika query ini gagal, maka ini URL-nya ada login sama dengan gagal. Itu sesuai dengan ini. Mau ganti pesan gagal juga bisa. Loginnya tinggal ganti pesan, kemudian gagal. Gitu ya bisa. Kita coba jalankan dulu ya. Oh, bikin login suksesnya belum. Kita copy, kita bikin di sini. Ya belum ada ya. Kita bikin login sukses. Misalnya apa ya? Ada nggak di sini? Nggak ada. Oke, kita bikin biasa aja. Kita satu sukses gitu aja ya. Kita coba jalankan. Nah, dia akan juga sudah bentuk ini ya. Kita akan coba yang sembarang dulu, yang apa ya? Yang untuk mengecek kalau gagal. Nah, dia akan ini jalannya betul kan? Index.php sama tanda tanya login kemudian gagal. Nah, ini untuk pemberitahuan ini kita bisa memodifikasi. Nah, di echo ini kita bisa memodifikasi semau kita biar bagus lah. Kita coba akan bikin apa ya, alert ya. Saya akan bootstrap offline-nya saya akan buka. Kemudian apa, CSS mungkin alert gitu. Komponen ya, alert mana alert. Nah, ini mau misalnya pemberitahuannya mau dibuat kayak gini juga bisa, yang warning atau yang ini danger. Kita tinggal kopikan div-nya ke sini, ke echo ini. Nah, tapi jangan lupa ya, kalau di dalam echo tag HTML itu ininya satu. Oke, kita coba lagi. Hanya kayak gini ya. Oh, ini strong. Nah, kita kasih strong, tag strong. Kita bisa bikin login gagal. Dan di sini username dan password salah gitu misalnya. Kalau kita refresh, nah dia akan seperti ini. Kalau kita login yang benar, bentar ya, kok enggak jalan ya? Kok gagal? Hilmi sama Hilmi. Login actionnya ininya metodenya belum, metodenya post. Kita refresh. Nah, dia bisa kan? Duh, saya kok orangnya pelupa banget. Maaf ya.
sudah sukses. Nah, di login sukses ini kita akan coba manfaatin ini session ini. Kalau kita copy, kemudian di sini kita bikin PHP, kita akan tampilkan itu sessionnya, itu session username. Nah, nanti pertama akan error. Nah, karena session belum didefinisikan variabelnya. Untuk menampilkan session kita harus perlu session start. Nah, dia akan sesuai dengan username yang kita masukkan kalau cocok. Kan di sini ada dua misalnya. Kita akan login yang Mubarak. Nah, di sini juga akan berubah. Ini biasanya digunakan untuk apa ya? Untuk profil gitulah. Kalau misalnya login admin gitu kan, nanti akan ada profil. Kalau diklik akan muncul data dirinya. Insya Allah itu akan ada juga nanti di videonya di channel ini, tapi entah itu kapan. Tunggu aja ya. Oke, sampai mana kita? Login action sudah. Kemudian ini saya enggak sudah paham ya, kan semua sudah paham, sudah bisa apa ya, sudah bisa modifikasi sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke config sudah. Nah, ini check session itu seperti restrict to access tadi yang di deliver itu ya. Coba saya akan perlihatkan. Check session itu untuk mengecek apakah sessionnya sudah ada belum. User. Nah, seperti ini ya, yang restrict access to pack. Nah, ini yang seperti ini. Jadi kan kalau ini login sukses, kalau login berhasil kan akan muncul ke sini. Nah, padahal kalau belum login pun juga bisa. Nah, kegunaannya check session itu kan untuk mengecek. Berarti kita tempatkan di login suksesnya. Tapi itu nanti dulu kita bikin logoutnya dulu ya, supaya bisa mengetes. Sini kita bikin new file logout.php, kita paskan. Nah, saya jelaskan sedikit aja sebisa saya. Session start sudah pada tahu untuk memulai sebuah session, dan session destroy ini untuk menghapus ya, untuk menghapus session yang telah terdaftar, telah dibuat. Kan kalau kita sudah login, maka dia akan membuat sebuah session yang isinya username-nya. Nah, kalau logout itu kita akan menghapus session tersebut, supaya nanti ketika si user mau mengakses login sukses lagi, itu harus ke login dulu. Nah, di sini kita kasih gimana ya? Sini aja. Include. Nanti kita bikin check session.php. Di login CS kita juga bikin di sini di luar PHP aja ya. Oke, logout ke PHP. Logout gitu aja. Nah, kita bikin check sessionnya. Session.php.
Nah, ini saya saya jelaskan sedikit aja, sebisa saya lagi. Ini if check session itu intinya cuma logikanya seperti kira-kira seperti ini. Jika session username itu sudah ada, maka dia bisa akses di ini, di login sukses atau di mana saja yang dikasih include ini. Nah, kemudian jika sessionnya tidak ada, berarti dengan kata lain kita belum login ya, kalau sessionnya belum ada. Nah, jika session belum ada, nanti akan diarahkan ke index. Tapi kan kalau nulisnya begitu, kita harus pakai else juga. Nah, kita tinggal balik aja setnya pakai ini, tanda pentung ini untuk membalik keadaannya. Jadi jika session itu tidak atau belum terset atau belum diset atau belum ada, maka kita arahkan ke lokasi login atau index. Nah, sekarang kita coba check session, kita simpan, login actionnya kita kasih ini, kita langsung ke login sukses misalnya. Nah, kita masih bisa. Kenapa? Karena masih ada session Mubarak. Kalau kita sudah logout, kemudian kita ke login sukses lagi, nah dia nggak bisa karena belum ada session yang sesuai dengan di data ini yang di set. Nah, jadinya akan otomatis dilarikan ke index atau file loginnya. Ya, kira-kira itu ya. Mungkin sudah paham atau belum? Silahkan kalau ada yang masih bingung, tanyakan aja di komentar. Tapi ini bukan untuk tutorial yang untuk orang yang baru kenal dengan coding kayak gini ya. Ini untuk orang yang sudah pernah coding tapi belum bisa kayak saya ini kan sudah pernah, sudah tahu gitulah, tapi kan belum mahir, belum bisa gitu. Nah, kalau ada yang kebingungan silakan tanyakan di komentar, dan mungkin di video selanjutnya saya akan bikin apa ya, nanti deh tunggu aja di video selanjutnya saya akan bikin apa. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya nanti kalau saya update video baru kalian gak akan ketinggalan. Oke, saya rasa sudah cukup. Selamat tinggal dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.